Oke, terima kasih sebelumnya Pak udah mau Ini sempetin waktunya buat gue interview hari ini. Ya, karena saya di workshop, mungkin kalau misalnya ada sedikit gangguan suara, nggak apa-apa lah ya. nggak apa-apa, aman Pak. Dibuat Aman. saya juga mahasiswa Mas, jadi santai aja. Oke. Kita mungkin mulai dari list pertanyaannya aja ya, langsung aja. Untuk yang pertama, menurut Bapak dan tim, kira-kira konten utama apa aja nih yang bisa diwajib konten utama apa aja yang wajib dibahas dalam buku edukasi mobil listrik agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh tentang mobil listrik? Menurut saya maupun tim, baiknya buku edukasi yang ditampilin itu mencakup pengantar umum mengenai urgensi transisi ke energi bersih, dasar-dasar dari teknologi kendaraan listrik itu sendiri, serta perbandingan dari kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Nah, aspek ini nggak kalah penting dengan pembahasan seperti keamanan, perawatan, terus juga infrastruktur pendukung seperti SPKLU yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat nggak perlu cemas lagi kalau misalnya ada buku edukasi ini buat pakai kendaraan listrik di Indonesia. Oke, berarti urgensinya teknik dasar dan juga perbandingan kendaraan listrik juga ya Pak dengan infrastruktur, betul ya? Oke, untuk yang kedua Pak, kira-kira apa sih komponen yang utama yang harus dijelaskan secara mendalam ketika membahas sesuatu seperti mobil listrik? Mungkin ada pilihan tertentu seperti baterai, mungkin atau motor listrik, atau inverter, BMS charger, atau sistem pengereman regeneratif yang mungkin harus dibahas secara mendalam. Dalam mungkin menurut kami komponen yang perlu dibahas secara mendalam, pertama sih baterai pack ya, baterai. Nah itu mungkin bisa dijelasin lebih dalam mengenai jenis, kapasitas, ataupun bagaimana baterai itu menjalankan sistem pendinginnya untuk menjaga keamanan dari baterai itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada motor listrik, sistem penggerak yang digunakan oleh kendaraan listrik, baik prinsip kerja maupun jenis-jenis motornya itu masyarakat awam menurut kami perlu mengetahui gitu. Lalu yang ketiga ada controller. Biasanya masyarakat awam itu nggak mengenal detail bagaimana controller itu bekerja, dan pada kendaraan listrik ini intinya itu ada di controller gitu, yang menjadi pembeda dengan kendaraan konvensional. Oke, sip, betul-betul pack. Terus ada juga sistem motor listrik dan controller. Oke, sip. Ya. Terima kasih Pak. Oke, yang ketiga, dari pengalaman tim, kira-kira ada bagian atau komponen mobil listrik yang paling sering menimbulkan pertanyaan atau kebingungan gitu Pak di masyarakat awam? Kayak sering banget muncul pertanyaan. Oke. Berdasarkan pengalaman tim itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, masyarakat awam tuh masih belum memahami detail mengenai cara kerja dari controller. Nah, cara kerja controller itu sendiri kan ada yang sifatnya fix, tetap, ada juga yang sifatnya dapat disetting gitu. Nah, masyarakat awam tuh masih belum mengetahui tentang parameter-parameter itu, jadi masih bingung kalau misalnya pakai kendaraan listrik itu nanti untuk daya tempuhnya atau daya tahan nanjaknya itu kuat atau enggak gitu-gitu. Padahal itu bisa disetting di controllernya. Lalu yang kedua itu ada komponen BMS. Masyarakat awam tuh masih belum tahu betapa pentingnya fungsi dari BMS itu sendiri dan bagaimana cara nyeting BMS itu agar kerja optimal di baterai gitu. Oke, sip. Oke. Sebentar ya Pak. Sambil saya catat juga. Oke. Aman. Yang keempat, kira-kira bagaimana cara sederhana yang menjelaskan prinsip kerja mobil listrik kepada pembaca yang mungkin tidak memiliki special background gitu Pak, atau pembaca non teknis agar mudah dipahami? Mungkin cara sederhana untuk menjelaskan prinsipnya melalui visualisasi dengan kata-kata yang sederhana ya Mas. Kayak simpelnya mobil listrik ini bekerja dengan menyimpan energi listrik di dalam baterai, lalu energi tersebut dialirkan ke motor listrik yang dikontrol menggunakan controller. Untuk motor listrik itu bisa menggerakkan roda.
Nah, motor listrik ini kerja tanpa pembakaran seperti kendaraan konvensional, jadi kendaraan listrik nggak menghasilkan emisi gas buang. Nah, mobil juga bisa ulang dayanya pada baterai saat proses deselerasi atau proses berjalan mobil melalui sistem pengereman regeneratif. Di saat ngerem pun ada daya feedback yang dikembalikan ke baterai. Oke, baik. Oke, berarti selanjutnya ada pertanyaan, kira-kira apa perbedaan mendasar antara mobil listrik murni, hybrid, dan plug-in hybrid? Yang mungkin ada poin penting yang harus di-highlight untuk dijelaskan dalam bukunya, kayak perbedaan mobil-mobil listrik tersebut. Kira-kira ada nggak? Mungkin simpelnya perbedaannya itu kalau baterai electric vehicle atau BEV itu dia 100% menggunakan listrik. Untuk daya penggeraknya itu dia pakai motor listrik tanpa mesin bensin. Nah, kalau hybrid electric vehicle itu dia menggabungkan antara motor listrik dan mesin pembakar internal. Jadi dia pakai dua mesin. Kalau misalnya plug-in hybrid ya, PHEV itu dia hampir mirip aslinya seperti hybrid electric vehicle, tapi dia bisa diisi dari daya sumber listrik eksternal gitu. Oke, berarti dari motor listriknya ya Pak yang harus dibahas dan kilik ya. Oke. Untuk selanjutnya, kira-kira adakah inovasi atau teknologi terbaru pada komponen tertentu seperti kayak baterai solid state atau fast charging yang layak mendapatkan perhatian khusus dalam buku edukasi ini, atau mungkin ada bagian lain yang mungkin Bapak bilang, oh ini teknologi baru dan penting banget nih untuk nyakinin orang untuk ngetransisi ke mobil listrik dan mungkin orang banyak belum tahu Pak. Menurut kami benar seperti yang Mas sampaikan sebelumnya, teknologi terbaru yang perlu kita highlight untuk kedepannya mungkin ada seperti kayak solid state baterai, ultra fast charging ataupun wireless charging. Nah, karena kendala EV di Indonesia saat ini yaitu sistem chargingnya masih terlalu lama. Kalau misalnya di SPKLU itu perlu nunggu waktu yang cukup lama lah gitu. Ya walaupun nanti jarak tempuh yang didapat juga maksimal gitu. Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Nomor 7, bagaimana kira-kira tim dapat menjelaskan sistem manajemen baterai atau BMS dan peran filternya dalam keamanan serta efisiensi mobil listrik? Kira-kira ada bahasa yang cukup mudah dipahami untuk pembaca untuk menjelaskan sistem manajemen baterai ini? Mungkin secara sederhana kami menganggap BMS itu dia berperan sebagai pengawas ataupun istilahnya security dari setiap sel baterai, yang dimana tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kegagalan pada sistem kerja baterai itu sendiri, baik saat tidak digunakan kendaraan listrik ataupun saat digunakan kendaraan listrik. Nah, simpelnya BMS ini merupakan otak dari pengatur baterai untuk menjamin keamanan dan efisiensinya. Gitu. Oke. Sip. Berarti dia sebagai ini ya, pembagi energi dan juga pengatur alurnya energi yang ada di mobil. Ya, sebagai proteksi juga. Oke, yang ke-8 Pak, kira-kira ada nggak sih tantangan teknis utama dalam pengembangan atau penggunaan mobil listrik di Indonesia yang mungkin Bapak dan mungkin juga pembaca penting mengetahuinya yang ada di masyarakat? Oke. Mungkin untuk saat ini tantangan teknis yang ada di Indonesia seperti ketersediaan infrastruktur ya SPKLU yang masih terbatas, ataupun informasi ketersebaran SPKLU itu di Indonesia di mana aja yang masih belum informatif gitu-gitu. Terus juga minimnya tenaga ahli maupun fasilitas riset dalam negeri yang masih kurang kami rasa. Sip.
Yang nomor ke-9, Pak. Kira-kira bagaimana ya sebaiknya buku ini membahas isu keamanan baterai, risiko thermal runaway, dan cara penanganan darurat pada mobil listrik tanpa memberikan kesan negatif, atau mungkin ada cara yang terbaik untuk penyampaian untuk isu-isu tersebut. Mungkin karena buku ini juga ingin menjelaskan tentang resiko kegagalan kerja baterai. Nah, mungkin untuk awalan bisa dijelasin nih secara struktur mengenai resiko kegagalan baterai, terus juga mekanisme penyebabnya seperti apa, lalu di situ juga bisa kita jelasin bagaimana penanganan darurat yang bisa kita lakuin gitu. Nah, termasuk prosedur keselamatan saat terjadi insiden. Nah, penggunanya tuh harus mempersiapkan apa aja seperti alat pemadam kebakar atau juga menyertakan infografis mengenai alur tindakan darurat seperti apa yang bisa pengemudi lakuin gitu. Mostly untuk ini ya Pak, untuk cara handling dan juga prosedur mekanisme dari keselamatan. Oke. Iya. Oke, sip. Yang ke-10 Pak, kita udah halfway dari interviewnya. Kira-kira insight penting yang mungkin perlu kita ketahui Pak tentang perawatan atau biaya operasional mobil listrik yang kalau dibandingkan dengan mobil konvensional jauh lebih better, kira-kira ada nggak? Sebenarnya sederhana aja kalau misalnya dilihat dari struktur penyusun kendaraannya, kendaraan listrik jika dibanding dengan kendaraan konvensional itu memang relatif lebih murah. Nah, hal ini dikarenakan karena efisiensi energi yang diberikan oleh kendaraan listrik itu sendiri serta minimnya penerapan komponen mekanis yang bergerak seperti frekuensi ataupun seperti piston segala macam gitu-gitu. Kalau misalnya kendaraan operasional yang konvensional itu kan biasanya kita perlu ganti busi atau perlu ganti filter udara ataupun ganti filter bensin gitu. Nah, kalau di kendaraan listrik kan tidak perlu untuk itu. Cukup 3 komponen utama yang tadi saya sebutkan, cukup baterai, motor, controller, perawatan itu saja harusnya udah aman sih. Udah aman. Ya berarti dia lebih less parts, less worry ya, lebih banyak. Ya. Kurang gitu. Oke sih. Less maintenance juga. Oh iya, mereka juga nggak pakai oli ya Pak, jadi lebih mudah juga ya. Mungkin pakai oli, cuma mungkin nggak di bagian core-nya gitu. Paling cuma di bagian rantai yang pelumas gitu-gitu doang. Kalau kendaraan konvensional kan dia pakai oli hampir di seluruh ruang mesin. Selain buat melumas, dia juga mendinginkan juga sistem oli itu. Ya, oke, sip. Karena ruang bakar di dalamnya itu yang bekerja kalau konvensional. Kalau EV kan nggak pakai ruang bakar. Dia cukup listrik aja, jadi nggak terlalu panas. Oke, sip. Berdasarkan pengalaman tim, kira-kira bagaimana cara efektif atau mungkin take part dari tim untuk melakukan pelurusan stigma atau miskonsepsi umum di masyarakat tentang mobil listrik? Misalnya kayak yang mungkin teredar daya tahan baterai, jarak tempuh, isu kebakaran, atau mungkin korslet dan lain-lain. Oke. Biasanya cara kami menangani hal itu seperti saat acara seminar ataupun pameran yang dilakukan oleh tim. Nah, kami melakukan pendekatan berbasis data dan juga pengalaman langsung. Nah, kami melakukan edukasi ini dengan menyajikan data empiris seperti jarak tempuh aktual, statistik keamanan, baik dari kita ataupun dari lembaga yang independen gitu, dari pemerintah, serta testimoni pengguna-pengguna EV yang udah lama. Nah, kan banyak masyarakat yang mengira mobil listrik ini kan mudah kebakar. Nah, padahal kan tingkat insiden kebakaran mobil listrik itu rendah kalau dibanding dengan konvensional. Nah, itu kita bisa buktikan dengan data-data yang valid gitu. Nah, dari acara seminar itu kita juga bisa ngebuat rubrik kayak skema fakta versus mitos gitu-gitu untuk pendekatan yang komunikatif dengan masyarakat gitu. Oke. Lebih melihat masyarakat bagaimana melihat mitos, mereka terus menyajikannya mereka dengan data-data dan real time ini ya, real time on field case. Oke, sip. Oke, yang ke-12 Oke.
Sumber data atau mungkin ada referensi nggak Pak yang menurut tim paling kredibel dan relevan yang bisa dijadikan rujukan dalam penulisan buku edukasi mobil listrik Oke. di Indonesia? Menurut kami sumber data yang paling kredibel saat ini digunakan yaitu riset-riset seperti jurnal pada IEEE, IEEE, terus juga ada dari International Energy Agency, jadi bereferensi. Sebelumnya kita mengacu pada eh, pedoman dari dokumen Kementerian ESDM, PLN, ataupun kita juga ngebahas detail riset akademik dari universitas yang ngebahas tentang EV itu sendiri gitu. Oke. Tadi yang pertama apa ya Pak? Jurnal pada IEEE ya? IEEE, iya iya. Oke. Sama ada IEEE. International Emergency apa tadi Pak? International Energy Agency. Energy Agency, oke. Uh, Energy Agency, PLN, dan juga ASDM. Oke. Oke. Selanjutnya, apakah ada studi kasus atau pengalaman nyata nih dari EVOS Unair yang dapat dijadikan contoh inspiratif atau bahan pembelajaran dalam buku? Mungkin saya bisa kutip Pak untuk pembuatan buku ini yang mungkin. Oke. Mungkin dari ini sih, prosedur penanganan masalah kegagalan baterai itu tim mengalami sendiri pada tahun-tahun awal itu riset mengenai baterai pack, dan kami banyak menemukan kegagalan seperti terjadi korsleting ataupun terjadi human error yang membuat baterai itu bisa meledak ataupun berasap gitu. Nah, mungkin cara kami yang dapat ditiru oleh masyarakat awam itu yang pertama memperhatikan prosedur keamanan yang ada gitu. Jadi memperhatikan ruang kerja yang ada, apakah aman untuk dijadikan tempat kerja atau tidak gitu. Nah, itu jadi pilihan pertama. Lalu yang kedua memastikan alat-alat yang kita pakai itu aman gitu dari bahan baterai itu sendiri yang tidak apa istilahnya ya, yang tidak memicu baterai itu untuk gagal gitu. Nah, lalu yang ketiga apa ya, diperlukan ketenangan gitu dalam mengatasi masalah itu sendiri, karena kalau panik biasanya nggak bisa mengatasi walaupun masalahnya itu simple banget gitu. Oke, berarti tetap tenang. Paling tenang. Lalu yang keempat itu sebisa mungkin menyediakan apart gitu di ruang kerja, ataupun kalau misalnya masyarakat biasanya kerjanya ya seenaknya gitu di rumah gitu ya, nyiapin apart lah gitu. Jadi kalau misal kebakaran atau apa sudah bisa ngehandle sendiri. Kira-kira alat yang memicu kegagalan dari baterai itu berbahan apa Pak kalau boleh tahu? Biasanya karena baterai itu kan dia sifatnya kayak bisa korslet ya, bisa plus minus gitu mengeluarkan listrik. Nah, alat tangan, tools yang bisa memicu korslet pada baterai itu biasanya yang berbahan konduktor gitu-gitu, dan biasanya itu yang ngebuat nge-short gitu, yang ngebuat plus minus dari baterai itu tersambung satu sama lain, padahal jadi mengeluarkan percikan api ataupun berasap gitu-gitu. Dan bisa nyetrum juga ke penggunanya gitu. Jadi sebisa mungkin menggunakan bahan isolator yang tidak mengantar listrik gitu-gitu. Apa hanya bahan atau juga pakaian yang perlu jadi insolator gitu Pak? Kalau dalam mengerjakan? Nggak kedengeran, pakaian atau? Iya, pakaian ya. Ada pakaian khusus gitu untuk dalam mengerjakan service kalau misalnya untuk mobil yang di kalau ada EV ya? Oke, karena pengalaman yang saya sebutkan tadi tentang baterai, menurut kami pakaian tidak terlalu berpengaruh sih Mas. Okay. Paling tetap pakai safety kayak sarung tangan gitu-gitu aja. Oke, selanjutnya bagaimana perkembangan infrastruktur pengisian daya di Indonesia? Mungkin ada tantangan yang masih kita hadapi dan EVOS melihat ini menjadi peluang untuk
take part di dalamnya? Oke. Atau buku ini dapat sebenarnya perkembangan SPKLU di Indonesia itu udah lumayan ya, terus meningkat, terutama di kota besar, apalagi di jalan tol itu udah tersedia di masing-masing rest area gitu. Nah, tapi masalah yang saat ini masih kita hadapi, distribusi SPKLU-nya ini di wilayah non perkotaan itu masih belum merata. Terus juga dari waktu pengisian atau waktu charging itu masih relatif lama karena belum semuanya itu tersedia fitur ultra fast charging gitu. Sama ketersediaan daya listrik di lokasi non perkotaan biasanya masih terbatas. Oke, berarti di luar non perkotaan itu daya listriknya belum bisa untuk nge-charge mobil listrik ya, benar Pak? Belum merata untuk bisa nge-charge gitu. Jadi sama rata-rata itu urban centralized, hanya di bagian daerah-daerah urban gitu Pak, chargingnya nggak ada di daerah-daerah pelosok gitu. Ya. Oke. Kira-kira apa saja nih faktor utama yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk beralih ke mobil listrik menurut hasil pengamatan mungkin atau dari survei tim melalui seminar-seminar sebelumnya? Oke. Menurut pengamatan tim dari seminar-seminar sebelumnya itu faktor utamanya kayak harga beli, terus juga dukungan insentif pemerintah gitu. Terus jarak tempuh yang lebih maksimal, terus juga kesadaran lingkungan sih Mas. Tapi kesadaran lingkungan ini jadi pilihan terakhir gitu di antara semua yang menjanjikan itu. Jadi mostly mereka mikirnya harga beli doang ya Pak, karena kelihatannya lebih harga mahal. Beli, dukungan insentif pemerintah, terus juga jarak tempuh gitu. Oke. Terus juga biaya yang dikeluarin untuk perawatannya juga jauh lebih murah gitu. Ada juga gitu. Tapi mostly dari pengalaman Bapak lebih banyak positif untuk transisi ke mobil listrik atau sebaliknya Pak, masih mau stay dengan mobil konvensional? Gimana? Sorry, saya atau masyarakat? Masyarakat ya, masyarakat. Masyarakat itu hampir rata-rata masih lebih percaya ke kendaraan konvensional karena masih menurut kami sendiri masih belum ada edukasi yang informatif yang gencar gitu dari pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan mobil listrik. Oke. Yang ke-16. Oke. Kira-kira bagaimana tim melihat peran pemerintah dan kebijakan dan insentif dalam mendukung adopsi mobil listrik? Sejauh ini ada hal yang perlu dijelasin atau mungkin hal yang mungkin harus lebih ditingkatin dari pemerintah? Atau solusi yang baru? Sebenarnya pemerintah ini memiliki peran yang sentral gitu dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, baik dari regulasi, insentif maupun pembangunan infrastruktur gitu. Nah, kami pun sebagai akademisi biasanya mengacu pada buku pedoman yang diberikan oleh pemerintah seperti PP nomor 55 tahun 2019. Nah, itu undang-undang yang mengatur tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, terus juga insentif pajak yang hingga 0%, subsidi pembelian maupun dukungan pada riset. Nah, tapi kami masih ngerasa itu perlu ditingkatin lagi dengan menjaga konsistensinya dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik gitu. Jadi masalah yang ada saat ini dia hype-nya sebentar doang, habis itu beritanya ketutup sama yang lain gitu. Kalau bisa tuh konsisten untuk terus membuat iklan atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya beralih ke kendaraan listrik gitu. Oke, berarti untuk sekarang ini kelihatannya hanya sebagai tren ya Pak, bukan sebagai lifestyle dari bagian masyarakat. Iya, untuk sebagian masyarakat itu hanya tren aja sih. Oke.
Sip. Selanjutnya, kira-kira tim mungkin dapat menyarankan pembahasan khusus tentang aspek lingkungan seperti emisi karbon dan kontribusi mobil listrik. Kira-kira ada pembahasan khusus nggak yang perlu kita bahas dalam seperti pembuangan emisi karbon dan kontribusi mobil listrik terhadap kualitas udara? Oke. Sebaiknya buku ini perlu menguraikan lagi lebih dalam mengenai kontribusi kendaraan listrik terhadap penurunan emisi karbon itu sendiri, terutama di sektor transportasi ya. Nah, mobil listrik ini tidak menghasilkan emisi jika dikombinasikan dengan energi terbarukan itu dapat secara drastis menurunkan jejak baik nasional maupun internasional. Nah, pembahasannya juga bisa mencakup dampak positif terhadap kualitas udara, potensi pengurangan penyakit akibat polusi, perbandingan grafik emisi jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional gitu. Untuk memperkuat narasi pada buku ini gitu. Oke, berarti lebih sajikan data ya Pak untuk meyakinkan masyarakat. Oke. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya buku ini mengakomodasi pembaca yang belum familiar nih dengan istilah-istilah teknis otomotif agar tetap mudah diikuti, atau mungkin sebelumnya belum ada minat dalam otomotif dan mau coba untuk mengetahui tentang mobil listrik, kira-kira ada nggak Pak caranya untuk mengakomodasi? Mungkin strategi terbaik yang bisa diterapin seperti menyertakan penjelasan atau istilah teknis secara konseptual gitu. Jadi kita juga perlu memvisualisasikan seperti ilustrasi kerja dari komponennya, diagram alir distribusi dayanya, skematika sistem EV gitu. Nah, untuk membuat pengguna itu jadi lebih paham, oh ternyata di rangkaian EV itu seperti ini gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menerapkan kata-kata atau penganalogian sehari-hari, kayak misalnya membandingkan motor listrik dengan kipas angin atau BMS dengan manajer dari baterai gitu. Nah, hal-hal itu tentunya membuat pembaca yang awam tuh lebih mudah mengerti gitu. Cukup menarik ya Pak, menggunakan penganalogian seperti membandingkan itu motor listrik dengan kipasnya. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah perlu disajikan perbandingan performa dan efisiensi antara mobil listrik dan mobil berbahan bakar secara kuantitatif dalam buku? Seperti sudah terjawab ya Pak, udah seharusnya di show. Oke, berarti kita skip dulu pertanyaan itu. Oke, selanjutnya dari pengalaman tim atau pengguna kasus teknis, apa yang paling sering dialami pengguna mobil listrik di Indonesia? Sudah ya tadi? Oh iya ada ya? Hampir sama tadi. Hampir sama ya? Hampir sama. Iya. Kasus teknis yang paling sering dialami ya paling itu sih Mas, kayak baterai yang sering gagal dalam bekerja, terus juga ada tambahan lagi sih sebenarnya, software dari controller yang seringkali membuat masyarakat tuh bingung gitu. Bahkan kita setingkat akademisi pun perlu mengulik kembali gitu kalau misalnya terjadi error gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira saran apa yang dapat diberikan tim agar buku ini tidak hanya informatif tetapi juga menemukan minat dan motivasi masyarakat untuk mengenal serta mungkin beralih ke mobil listrik Pak? Oke, mungkin agar buku ini lebih menarik ya dan memotivasi, sebaiknya di dalam buku ini tuh perlu menyisipkan kayak kisah inspiratif lah dari pengguna EV di Indonesia, guna menyadarkan oh ternyata ada loh orang yang kisahnya tuh seperti ini gitu. Jadi nggak selalu hal-hal buruk yang di highlight di sosial media tentang EV itu jadi sorotan utama mereka. Ada juga sisi positifnya. Terus juga selain itu bisa juga di dalam buku ini memberikan kayak simulasi sederhana lah mengenai perhitungan hematnya biaya jika mereka beralih ke EV itu gimana. Terus menampilkan roadmap kendaraan listrik di Indonesia, perkembangannya gimana, dan juga kalau bisa itu di dalam buku itu juga mengajak pembaca untuk mencoba tes drive EV jika ada pameran-pameran di masa yang akan datang tuh bisa juga ditampilin di situ untuk mengundang ketertarikan masyarakat gitu. Nah,
dengan menyajikan kombinasi yang tadi, yang informasi mengenai EV ini, nah pasti dengan undangan tersebut kita akan menciptakan opini pada masyarakat yang lebih kuat gitu. Jadi nggak hanya teori di buku doang. Kalau misalnya kita undang mereka untuk datang ke pameran kita tuh, oh jadi aksi nyata mereka gitu loh, ternyata aman gitu. Oke, kurang lebih seperti itu pertanyaan-pertanyaan Pak. Oh ya, untuk yang terakhir Pak, aku mau nanya, kira-kira saya bisa minta nggak ya kisah yang tadi yang kayak baterai gagal dari tim yang mungkin bisa saya kutip untuk dalam bukunya. Soalnya itu cukup menarik Pak. Mungkin lebih detail gitu, bisa dikirim ke saya mungkin kisahnya. Oke. Sekarang atau nanti dalam bentuk penulisan? Nanti aja dalam bentuk penulisan Pak. Soalnya nanti saya mau coba sounding dan sounding ulang lagi untuk memasukin. Oke. Oh ya, sebelumnya, saya ingin bertanya juga Kak, kira-kira jabatan atau mungkin job desk Kakak dalam EV Yosunair apa ya? Oke. Jabatan saya dalam VVOS ini sebagai technical manager. Technical manager. Oke. Kurang lebih seperti itu, Kak. Terima kasih banyak untuk udah luangin waktunya untuk mau wawancara bersama saya. Oke. Yang udah beri. Mas Brian ini dari mana ya? Dari kampus mana kira-kira? UBM Pak. Dari? UBM, Bunda Mulia Pak. Tapi saya kerja sama Bunda Mulia. Dari Binus juga Pak untuk buatin buku. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke. Bisa diminta kontaknya nggak Pak? Nanti buat kirimin. Bisa. Oke. Mungkin melalui dari kontak saya aja. Atau mungkin dari Bapak mungkin untuk ngirimin story yang tadi. Oke. Sip, nanti mungkin saya minta dari temennya Kakak aja ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Kakek Ibnu. Terima kasih. Have a good day. Thank you.